100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RPK, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, kali ini jumpa lagi nih bersama saya Via Regianya yang akan menemani Sobat RPK selama 1 jam ke depan dalam program acara Bincang Tokoh. Seperti biasa, Bincang Tokoh kita akan mengundang bintang tamu luar biasa untuk ngobrol bareng kita di RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Langsung kita sapa bintang tamu kita pada pagi hari ini, Mbak Dwi Arumenina. Selamat pagi Mbak Dwi. Pagi Via. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Asik dari Samarinda ya. Ya, semangat pagi banget untuk RPK ya. Luar biasa, senang sekali saya bintang tamunya semangat pagi hari ini ya. Oke, Mbak Dwi ini salah satu sosok inspiratif di Kutai Kartanegara dan saat ini menjadi Ketua Asosiasi Duta Wisata Kalimantan Timur loh. Kalimantan Timur loh Sobat RPK, bayangin tuh, keren banget bintang tamu kita luar biasa kita pagi-pagi. Agak sedikit ini ya, lemes ini pagi ini karena Mbak Wi ini agak deg-degan gitu kan sama orang keren. Oke Mbak Wi, aku mau tahu sebenarnya perjalanan Mbak Wi, latar belakang Mbak Wi seperti apa sampai hingga di titik sekarang. Mungkin dari latar belakang dulu deh, keluarga Mbak Wi seperti apa atau dulu sekolah di mana? Mungkin bisa diceritain Mbak Wi. Ya, lahir dan besar pastinya di Tenggarong. Terlahir di keluarga yang sederhana, seorang ibu PNS, bapak polisi ya, sangat amat sederhana yang memang sangat amat mencintai Tenggarong, yang memang suka banget lah dari Tenggarong, cuman memang aslinya bukan dari sini orang tua gitu, dari Kota Balikpapan. Dan seperti biasa SD, SMP suka mengikuti kegiatan-kegiatan terus, aktif dari SD, suka banget yang namanya bahasa Inggris. Jadi dari kelas 4 SD ikut terus lomba-lomba bahasa Inggris, dari pidato, debat, storytelling dan lain-lain. Kemudian ke SMP jadi atlet ceritanya. Jadi atlet, sempat jadi atlet? Sempat jadi atlet renang. Sempat Pantes ikut tinggi ya badannya ya. Ikut Porprov sampai ke Balikpapan dan kota-kota lain di Kaltim. Terus kemudian SMA sempat jadi ketua OSIS. Kemudian ketua OSIS, baru SMA alhamdulillah ikut pertukaran pelajar dan lolos itu ke Amerika Serikat tahun 2009, baliknya 2010, yang membuat saya akhirnya menjadi satu angkatan sama adik saya sendiri. Jadi harus ngulang gitu ya? Betul, harus mengulang karena memang kurikulumnya yang berbeda gitu. Terus kemudian balik lagi ke sini mengulang kelas 3 bersama adik-adik kelas saya tercinta dulu ya. Yang sudah saya ditinggalkan oleh teman-teman saya seangkatan. Terus kemudian lanjut kuliah di Malaysia. Karena dulu kenapa? Karena mau biar supaya bahasa Inggrisnya itu nggak hilang. Jadi memang mencari kampus yang memang bahasanya bahasa Inggris seperti itu. Nah lanjut di Malaysia, lanjut kerja di sana. Jadi kuliahnya 3 tahun, terus kemudian kerjanya 2 tahun. Jadi total 5 tahun lah di Malaysia. 5 tahun di Malaysia, Iya. dan sebelumnya di Amerika. Iya, betul. Kan itu beda culture-nya sama Indonesia ya. Iya, betul. Gimana betul, tuh betul. ceritanya, struggle-nya gimana tuh di Culture Amerika? shock, for real, culture shock dulu pas ke Amerika. Tapi kita memang udah ada pembekalan, sebelum kita ke Amerika kita ada pembekalan dulu di Jakarta. Kurang lebih ada 2 minggu untuk pembekalan yang dimana biar di sana nggak culture shock gitu. Jadi ada sharing session dari alumni juga, bagaimana di sana memang banyak banget secara budaya, adat istiadat yang memang kita berbeda banget sama budaya barat gitu. Tetapi yang paling strugglingnya adalah sebenarnya lebih ke bahasa ya, gitu, karena dimana kita tinggal ada di tempat yang memang bahasa Indonesia gitu, terus kemudian di sana pakai bahasa Inggris full, yang dimana orang-orang kayak, kamu ngerti nggak ngerti, kamu harus ngerti gitu. Apalagi kita bersekolah, nggak cuman hidup saja gitu. Di sekolah yang namanya ada special term dan lain-lain yang memang harus bersekolah memakai bahasa Inggris. Itu yang mungkin lebih strugglingnya itu di situ. Tapi kurang lebih kalau kata alumni-alumni perihal bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain, ketika kamu bermimpi memakai bahasa itu berarti insya Allah akan segera lancar. Nah kurang lebih 2-3 bulan mimpinya udah bahasa Inggris, jadi harusnya udah lancar sih di situ. Di sana kurang lebih ada 11 bulan di Amerika itu. 11 bulan ya. Tapi di sana tinggalnya gimana Mbak? Apakah Ada host fam, Ah. ada keluarga angkat yang memang dicariin sama si Bina Antar Budaya ataupun AFS-nya seperti itu. Nah,
again strugglingnya lagi ketika kembali ke Indonesia, itu namanya reverse culture shock gitu. Yang dimana kan kita berangkat ke sana umur 17-18 tahun ya, yang dimana kita labil-labilnya, dimana kita mencari jati diri gitu. Nah ketika kembali ke sini kita sudah dibentuk oleh karakter budaya barat, kembali ke sini kita yang dimana-mana kayak, ih kok orang-orang nggak bisa buang sampah pada tempatnya sih, kok orang-orang nggak bersih, kok orang-orang ngomong kasar sembarangan, kok orang-orang nggak tertib. Nah itu jadinya kayak reverse lagi gitu, yang dimana kita udah beradaptasi dengan budaya barat yang bagus gitu, kembali ke sini jadi kayak aduh ini harus beradaptasi lagi nih dengan orang-orang Indonesia gitu. Itu sih struggling. Tapi emang sebelumnya memang kalau kita mau ikut pertukaran pelajar nih Mbak Wi, tapi emang ada ininya ya, apa tuh namanya, tingkatannya tuh seperti apa sih kalau Betul. mau gitu? Tesnya kalau untuk pertukaran pelajar yang AFS sendiri itu kita tesnya setahun, untuk berangkat setahun. Jadi saya tes itu dari kelas 1 SMA. Tes pertama yaitu tes tertulis, dia sistemnya adalah seleksi basis. Jadi misalnya lolos tahap pertama, maju tahap kedua, nanti maju tahap ketiga. Lolos tahap pertama, terus kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu interview bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lebih ke psikotes juga, mengetahui bagaimana attitude-nya atau seperti apa nanti di sana. Terus kemudian lolos tahap kedua, lanjut ke tahap ketiga, itu dinamika kelompok yang dimana kita diberikan beberapa bahan raw materials gitu, kayak sedotan, stik kayu, kertas dan lain-lain. Itu dibuat sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan dipresentasikan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Sudah selesai tahap 3, kita akan dipanggil ke tahap 4 yaitu pemberkasan ke Jakarta. Nah tahap 4 ke Jakarta, kita ke Jakarta interview bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan juga psikotes. Selesai tahap 4 udah lolos, ada yang namanya lagi tahap 5. Tahap 5 adalah itu final decision whether kita mendapatkan full scholarship atau tidak, atau half scholarship seperti itu. Nah tahap 5 ini yang memang high rank dari setiap provinsi gitu. Jadi pilih high ranknya, lanjut ke Jakarta lagi untuk menentukan apakah kita bisa eligible untuk full scholarship. Itu full banget semuanya, tesnya bahasa Inggris. Untuk usia semuda itu pada saat itu. Terus dengan tahapan-tahapan itu, tapi kalau aku lihat dari basicnya emang kayaknya udah ambisius dari awal. Iya, ya, Wak, betul. Udah ambis dari awal. Tapi sebenarnya ada cita-cita nggak sih dulu mau jadi apa gitu? Udah tahu belum? Kalau dulu sih, kalau dari kecil ya cita-citanya jadi polwan kayaknya. Oh ya karena bapak polisi. Iya gitu betul, cita-citanya dari situ sih. Cuman kalau dari awal karena kesukaan gemar bahasa Inggris tuh sebenarnya dari awal tuh dari guru sendiri. Karena di guru SD itu gurunya muda, cantik, baru kayak kok keren banget ya ibu ini bahasa Inggrisnya gitu. Nah tapi dari SD juga saya suka dengerinnya lagu-lagu Westlife, NSYNC, Backstreet Boys yang gitu-gitu dari kecil, Michael Jackson. Jadi emang suka bahasa Inggrisnya dari situ sih. Tapi nggak tahu juga akhirnya mau jadi apa, mau jadi polwan, terus nanti nggak tahu, dilihat-lihat pas SMA kayak aduh kayaknya jadi bisnismen keren deh gitu. Terus akhirnya jadi entrepreneur sekarang Iya kan. benar gitu. Kemudian kan dari Amerika habis itu ke Malaysia, sempat di Malaysia 5 tahun, habis itu baru balik lagi ke Kukar. Kenapa nggak di Malaysia aja? Tapi in between sebelum habis dari Kuala Lumpur balik ke Tenggarong, itu saya udah tinggal di Jakarta dulu. Jadi prosesnya adalah balik ke sini berapa bulan mencari kerja, ceritanya mencari kerja lah karena tuntutan orang tua PNS ya. Jadi anaknya kayak, "Nah, kamu kalau anak perempuan itu bagusnya jadi PNS karena punya pensiunan," gitu katanya. Ya udah mencoba PNS dan BUMN tetapi tidak goal. Terus ternyata ada offering job di Jakarta. Jadi aku bilang aja, "Bu, ini ada offering job di Jakarta, good pay. You don't need to worry lalala gitu-gitu." Oke lah, ya udah direstuin, terus ke Jakarta lah. Itu tahun 2016 sampai 2018. Jadi 2 tahun di Jakarta, baru akhirnya 2019 balik ke sini. Dan ya jalan Tuhan itu memang amazing banget ya, we never know, tapi prinsip hidup adalah apapun pintu yang terbuka di depan mata jalanin aja gitu. Apapun pintu terbuka di depan mata jalani aja. Jangan ambil buang-buang kesempatan. Iya, ambil betul, terus kalau ada peluang. betul. Ini tadi baru aku mau tanya nih, apa nilai prinsip hidup yang Mbak Wi pegang? Sudah dijawab ternyata. Oke, kita lanjut ke next question. Ikut bahasa Inggris kan? Bagus, kita harus Tenggarong Selatan ya. Oh, Tenggarong Tengsel ya. Oke, nah apakah pekerjaan Mbak Wi saat ini tuh sudah masuk dalam passionnya Mbak Wi atau belum sih? Sejauh ini?
Well, partly yes. Entrepreneur ataupun wirausaha salah satunya passionnya sebenarnya lebih ke mengajar ya. Lebih suka ngajarin orang apapun itu basicnya. Jadi selain mengedukasi diri juga untuk ngajarin orang apapun itu. Jadi nah di bidang usaha, entrepreneur ataupun wirausaha kan kita juga ngajarin anak-anak ya. Ngajarin anak-anak untuk bisa bekerja, untuk bisa berkoordinasi dan lain-lain. Jadi supposedly ini sudah masuk di passion sih, tapi salah satunya yang mungkin soon to be adalah lebih mau mengajar apapun itu bidangnya, either akademis or non akademis. Mengajar ya, atau Iya. next level mau jadi dosen tiba-tiba gitu kan? We never know. Oh, oke. Setelah S2 ini ya, Ah, Via iya, ya. Oke. Kemudian adakah sosok yang berpengaruh untuk hidupnya Mbak Wi sejauh ini, ataukah mungkin kalau kita tuh ada tuh apa namanya? Role model. Role model kita gitu untuk supaya kita terus tetap next level. Kalau saya role modelnya Mbak Wi. Waduh, nomor rekening. Role model saya kayaknya sudah kita bincang di program sebelumnya di RPK, yaitu ibu saya sendiri sih. Hah, Ibu kenapa saya sendiri. Role modelnya pertama ya memang ngelihat dari ibu saya yang memang pekerja, mempunyai 3 orang anak yang tetap bekerja. Ibu saya dulu hamil adik saya, membawa saya dan kakak saya itu ke tempat kerjanya. Tidak punya babysitter, tidak punya ART gitu. Jadi melihat dari itu, melihat sosok yang itu yang sampai sekarang juga masih ngurus rumahnya tanpa ART, itu kayaknya saya memang harus seperti beliau. Dan pesan beliau adalah anak-anak ibu yang perempuan harus punya kerjaan. Because we never know nanti pasangan kita, suami kita itu either bangkrut atau meninggal duluan atau diambil wanita lain. itu Iya. lagi tren tuh sekarang tuh. Iya kan? betul. Jadi kita harus bisa berdiri sendiri. Oke. Berarti Mbak Wi ini masuk kategori wanita independent woman. Setuju nggak? Atau belum? Berusaha. Berusaha. Asik banget. Oke. Dalam masa perjalanan hidup Mbak Wi nih, dari yang dulu sudah aku rasa dari SD itu Mbak Wi udah ini kayak udah kebentuk gitu loh, mau apa tuh kayak selalu pengen gitu, selalu tahu gitu apa yang mau dilakukan setelahnya gitu. Benar. Tapi unique story ya. Ini kalau aku cerita sama teman-teman kayak dari kecil itu semua aku lakuin sendiri. Selain daftar SD, kan masih SD banget. Daftar SD masih diantar orang tua karena kan dua-dua orang tua kerja gitu ya. Saya daftar SMP itu sendiri. Daftar SMP ke SMP 1 tuh saya pakai sepeda, membawa berkas-berkas rapot dan lain-lain itu ke SMP 1 sendiri. Baru ngelihat di mading ada papan pengumuman lalala, itu dibantu sama penjaga sekolah SMP 1. Saya ingat namanya Pak Ape. Pak Ape Dan yang itu- sering menghukum saya buang sampah. Iya betul, dan itu pelatih saya renang juga kan. Ah. Jadi saya datang ke situ, kata bapak mau ngapain? Mau daftar sekolah Pak. Lo orang tuanya mana? Enggak Pak, saya sendiri, orang tua saya kerja. Oh ya udah, besok kamu bawa dokumen ini gitu kan. Udah balik, saya besokannya balik lagi. Baru pakai jalur rapot, alhamdulillah udah masuk. Jadi tinggal orang tua kayak, Bu, Pak udah masuk jalur rapot SMP 1. Oh ya nak, bayar apa? Udah tinggal gitu doang. SMA sama. Saya daftar SMA sendiri, pakai sepeda jalan, pakai sepeda sendiri, daftar jalur rapot udah sendiri. Jadi dan seumur hidup ya, Vi, raport saya itu nggak pernah diambilin sama orang tua. Ambil sendiri. Ambil sendiri nanti, karena kan pas pembagian raport pasti harus orang tua yang datang. Saya selalu bilang sama orang guru-guru saya, wali kelas saya, Bu, Pak, orang tua saya kerja, saya nggak bisa ambil raport, tapi make sure saya naik kelas kan? Iya naik kelas. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 saya ranking 1 terus gitu. Yang penting saya naik kelas, nanti rapotnya saya ambil aja pas udah kelar liburan. Oke, gitu. Jadi Asik banget ya. rapot saya nggak pernah ambil, diambilin orang tua. Di sisi lain tuh kayak ini ya, kayak sedih gitu karena Iya. sendirian, tapi di sisi Betul. lain itu yang membentuk karakter Mbak Wi jadi lebih mandiri gitu kan. Exactly. Karena aku pun seperti itu. Iya. Cuman aku masih diantar tuh SMP, SMA tuh masih diantar karena nggak boleh pakai motor sendiri dan jauh rumah kan. Betul. Nah, Mbak Wi, kita kembali lagi. Pernah nggak sih, kan Mbak Wi kalau dari kelas 1 SD tadi tuh juara satu sampai kelas 6 dan akhirnya berprestasi dan lain-lain, pernah nggak sih ngerasa gagal? Dan gimana Mbak Wi mengatasi rasa gagal itu sendiri? Ngerasa gagal, pernah nggak sih ngerasa gagal? Well, kalau untuk anak-anak sekolah biasanya gagalnya palingan nilai ya. Cuman
karena memang ambis dari dulu dan selalu mengusahakan yang terbaik apapun itu, selalu berpikir bahwasannya semua itu pasti ada alasannya. There is always a reason for something gitu. There's always a reason for something. So misalnya kita akhirnya nilainya jelek atau nggak bagus yang gitu-gitu, ya nggak apa-apa. Mungkin itu emang alasan untuk disuruh belajar lagi gitu. Cuman dulu pernah ada satu kekecewaan yang dimana ada tawaran ke Kanada untuk dulu saya ketua PJI itu persatuan apa kayak wirausaha pelajar-pelajar gitulah. Nah akhirnya saya disuruh ke Kanada, cuman bentrok sama saya lomba marching band di Jakarta. Jadi saya bilang, Bu saya nggak bisa karena saya ada lomba marching bandnya udah latihan berapa lama gitu. Yakin kamu nggak ke Kanada gara-gara marching band, kata ibunya gitu. Iya Bu saya nggak bisa, ini karena tanggung jawab gitu, karena the whole team gitu loh. Ya sudah, jadi akhirnya yang berangkat yang wakil, tapi saya kayak kecewa sih sebenarnya nggak jadi ke Kanada kayak gitu, tapi hal-hal kayak gitu lah ya aja lah. Tapi again we never know, kalau misalnya mungkin dulu nggak marching atau dulu ke Kanada mungkin nggak bakal begini jalannya gitu. Asik. Oke Mbak Wi, nanti kita sambung lagi ngobrolnya, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Dan Sobat RPK jangan kemana-mana, tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. 100.6 RPK FM. Dari kota raja menjara untuk Anda 100.6 FM Kutai Kartanegara. Aduh, macet lagi. Telat kayaknya nih ke kafe. Mau nyalip juga nggak bisa-bisa. Sabar kak, nyalip-nyalip tuh malah bahaya. Mending telat dikit daripada celaka. Iya sih, tapi kadang orang tuh nggak peka. Jalannya lambat banget. Makanya kita yang harus lebih peka. Di jalan itu bukan cuma soal cepet, tapi juga soal selamat. Kesabaran kita bisa jadi penyelamat buat diri sendiri dan juga orang lain. Iya juga ya. Tadi hampir aja aku nyenggol anak kecil nyebrang. Nah itu, keselamatan tuh jadi tanggung jawab bareng. Satu orang yang sabar, banyak yang aman. Kesabaran di jalan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Ingat, kesabaran kita, keselamatan bersama. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat pendengar RPK, fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah adalah aset bersama yang harus kita jaga dan rawat. Namun, seringkali kita melihat sampah berserakan, fasilitas yang rusak, atau penggunaan yang tidak bijaksana. Mari kita jaga bersama, buanglah sampah pada tempatnya, laporkan kerusakan atau vandalisme, dan gunakan fasilitas dengan bijak. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa fasilitas umum tetap bersih, aman, dan nyaman untuk kita semua. Setiap tindakan kecil Anda berdampak besar pada lingkungan kita. Dengan menjaga fasilitas umum, kita menunjukkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Ayo bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum demi kebaikan bersama. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Nah, Sobat RPK, kembali lagi di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Asik. Masih bersama Via dan juga Mbak Wi pagi hari ini yang masih menemani Sobat RPK masih kurang lebih 30 menit ke depan nih. Nah, kita lanjut lagi Mbak Wi ya. Lanjut. Oke, aku gerak terus nih marahin tip next nanti nih. Makanya sering-sering siaran ya Via? Iya, oke. Mbak Wi, dikenal sebagai pribadi yang aktif dalam banyak bidang. Bagaimana Mbak Wi ini menyeimbangkan antara pekerjaan, komunitas, organisasi, dan juga kehidupan pribadi nih? Sebenarnya prinsipnya adalah kalau di hidup itu kan kalau prinsip hidup agar supaya hidup itu bahagia, kata orang-orang tua,
Pertama adalah harus seimbang antara pekerjaan yang menghasilkan piring nasi. Ah. Kemudian yang kedua adalah community basis dan juga keluarga ataupun teman. Nah, jadi tiga ini ini yang sebenarnya harus seimbang gitu. Memang susah, tetapi porsinya harus tahu dan yang mana yang prioritas. Karena kan kita tahu nggak ada kan sebenarnya orang yang sibuk. Ya sebenarnya it's all about priority gitu. Yang lebih priority yang mana? Nah, yang dimana kalau sekarang umur kita sekarang, kalau dulu ya prioritasnya adalah pendidikan pasti. Kalau sekarang prioritasnya tetap keluarga dan juga pekerjaan. Jadi itu sih yang lebih prioritas dulu. Jadi kalau misalnya ada undangan-undangan nongkrong atau yang biasa-biasa aja, mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke pekerjaan ataupun keluarga itu yang lebih diutamakan sih. Tapi jangan lupa untuk tetap berolahraga. Olahraga. Gitu sih. Itu Personalnya yang- tuh olahraga. Olahraga ya. Iya. Kan atlet tadi waktu itu. Nah, Mbak Wi juga lihat kalau kita tuh sekarang lagi ada banyak generasi di zaman ini. Di zaman ini ada macam-macam generasi. Generasi milenial, kalau kita generasi zilenial sampai Gen Alpha nih. Ada tips nggak sih Bu untuk yang masih bingung nih nyari passionnya apa di usia-usia usia-usia Gen Z, Gen Alpha nih? Ada tips nggak sih? Oke, untuk Gen Z, wow ini Zillennials ini adalah generasi yang paling unik ya. Bahkan itu udah by riset gitu. Unik yang dimana mereka tuh semua maunya serba instan. Karena teknologi, I believe, yang dimana panutan-panutan mereka tuh selebgram, YouTubers gitu ya. Influencers ya, yang dimana yang di depan layar mereka itu orang-orang ngevlog, orang-orang masak, orang-orang main slime, udah bisa dapat duit gitu. Itulah yang menjadi panutannya Gen Z. Tapi sebenarnya there is always all the hard work behind the camera kan pasti. Nah itu yang tidak diketahui oleh Gen Z gitu. Nah jadi kalau Gen Z bagaimana menemukan passion, semuanya harus dicoba sih. Mumpung masih muda, jadi jangan sampai umur udah 20-an baru mau mencoba hal ini hal itu gitu. So while you are young, try everything because you never know if you never try aja gitu. Jadi coba aja semuanya, nanti akan tahu. Jangan sampai kayak, ih sekarang aku mau jadi YouTuber, ya udah coba aja YouTuber. Aku mau jadi reviewer food vlogger misalnya, ya coba aja. Dan but sekarang Gen Z bagusnya adalah nggak kayak kita millennials ataupun boomers yang memikirkan bahwasannya PNS, TNI, Polri itu adalah menjadi menantu idaman gitu. Jadi kan sekarang banyak ya mereka pekerjaan pun bisa menjadi kayak cita-citanya apa? YouTuber, cita-citanya apa? Selebgram gitu kan. Jadi that's a good thing about Gen Z gitu. Mereka bisa lebih luas gitu pandangannya. Dulu aku inget dulu waktu SMP tuh kalau nggak salah aku lihat Mbak Wi itu di majalah sekolah waktu itu, karena aku waktu itu pengen banget masukin puisiku di majalah sekolah dan ternyata akhirnya masuk. Aku harus beli majalah itu dan aku lihat ada halaman tuh yang ngemuat Mbak Wi. Dari situ aku tuh tahu Mbak Wi. Nah ketika aku masuk Duta Wisata, aku tuh baru lebih tahu soal Mbak Wi. Kan 2016 Mbak Wi baru balik tuh. Betul. Mbak Wi lagi aktif-aktifnya banget tuh habis itu Yeah. ngurusin Duta Wisata. Nah sekarang kan menjadi ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kalimantan Timur, Yeah. Mbak Wi. Gimana rasanya menjadi emaknya Duta Wisata se-Kalimantan Timur raya ini, Mbak Wi? Rasanya nano-nano campur aduk, but again kembali ke passion karena suka ngurusin orang ya, manajemen sumber daya manusia, dan itu juga jurusan kuliah saya gitu. Suka ngurusin orang, suka ngurusin anak-anak yang pengembangan anak-anak muda, suka banget sebenarnya dari komunitas dari Atwindo ini. Itu yang kita tuh bisa jadi awet muda kan Vi, karena kita jadinya jadi lintas angkatan, lintas generasi. Kita tahu bagaimana tipikal karakternya anak-anak Gen Z, dan kita mau nggak mau di-push untuk bisa beradaptasi dengan mereka. Dan itu sebenarnya juga yang maksudnya lingkungan pekerjaan saya, karena saya bekerja sama Gen Z gitu. Nah jadinya itu benefit lah, berbanding terbalik sama orang-orang yang memang kerja kantoran yang memang cuman millennials dan boomers gitu. Jadi stuck di situ, atau bahkan Gen Z yang kerjaannya satu lingkungan sama millennials ataupun boomers. Jadi keikut sama budayanya atau kebiasaannya generasi yang lebih atas. Kalau kita sekarang kan kita harus bisa melek dengan apapun itu ya, perubahan-perubahan gitu. Jadi kalau yang sekarang sih lebih suka
bersama anak-anak muda mereka lebih terbuka, tetapi ya memang banyak banget karena kita lintas sektor pentahelix pariwisata ini kita harus bekerja sama komunitas, media, government yang memang lingkupnya government kan cuman pemangku kebijakan dan penentu kebijakan saja gitu. Jadi kita kalau di Adwindo sendiri sebagai mitra kerja secara vertikal itu memang strugglingnya di situ, di mana kita bisa mengurus anak-anak tapi juga kita harus bisa bekerja sama yang governmental sectors gitu. Itu sih strugglingnya. Mungkin aku mau nanya juga nih karena kemarin aku tiba-tiba disuruh jadi pengisi untuk kedutaan. Karena saya nggak bisa, saya bisa bantu dia. Anu kan sebenarnya goalsnya seorang duta wisata itu apa sih kalau menurut Mbak Wi? Goalsnya seorang duta wisata yaitu membantu pemerintah daerah. Simple. Apapun visi misi pemerintah daerah, tapi especially di bidang pariwisata dan ekraf kita harus bantu. Gitu. Jadi duta wisata adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Simple as that. Jadi apapun itu program kerja dari Dinas Pariwisata, apapun itu program kerja dalam bidang ekraf, ya duta wisata harus bantu. Tapi extra milestone-nya adalah, extra step-nya adalah duta wisata harus bisa bergerak sendiri tanpa adanya mungkin support ataupun fasilitas dari pemerintah. Karena kalau kita nunggu-nunggu pemerintah doang, kapan kita geraknya? That's why ada 3 peran utama seorang duta kan, sebagai edukator, inisiator dan juga promotor gitu. Nah itu adalah 3 peran. Edukatornya adalah ya of course bisa mengedukasi orang-orang tentang pariwisata dan ekraf. Sebelum mengedukasi kita harus mengedukasi diri sendiri. Kita harus belajar. Kemudian jadi promotor, itu yang kata-kata orang adalah peran utama duta wisata gitu, mempromosikan pariwisata dan ekraf itu udah pasti basic gitu. Ya, bare minimumnya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sangat amat dicari sekarang sebagai inisiator sebagai sebuah gerakan kah, sebuah program kah, itu sebenarnya yang dicari sekarang gitu. Jadi jangan cuman menunggu dinasnya nggak ada ngapa-ngapain, pemerintahnya nggak ada ngapa-ngapain, jadi kita dutanya itu nggak ngapa-ngapain. Lah, kenapa harus nunggu pemerintah gitu? Dan sering saya bicarakan kepada teman-teman duta apapun itu ya, banyak banget uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun dinas dalam penyelenggaraan duta apapun itu, mau itu duta wisata, duta budaya, duta genre, ratusan juta yang sudah dikeluarkan oleh dinas untuk bisa terselenggaranya duta dan terpilihnya 10 pasang, 20 pasang, berapa putra-putri terbaik gitu. Jadi jangan sampai uang-uang pajak rakyat masyarakat ini terbuang secara percuma, tidak bisa menghasilkan putra-putra terbaik. Nah, akhirnya dan harusnya kalian setelah terpilih, harusnya kalian bisa memberikan kembali kepada masyarakat, karena uang yang kalian pakai pada saat pemilihan, selempang dan piala itu dari uang pajak masyarakat gitu. Jadi seharusnya prinsipnya ke situ gitu, cara pikirnya harusnya ke situ. Dan sejauh ini dari anak-anaknya Mbak Wi sendiri atau duta, saya sendiri duta, untuk anak-anak ini kira-kira sudah kepikiran ke sana kah atau masih harus banyak didorong nih dari senior-senior, ayo gitu. Untuk ide-idenya mereka sebenarnya cemerlang banget ya untuk program-program kerjanya. Cuman memang tetap harus ada dorongan, dari kakak-kakak inilah yang memang mempunyai relasi lebih, mempunyai mungkin modal materi lebih gitu. Tapi kalau untuk di lapangan anak-anak itu udah aktif banget. Jadi tinggal kita dorong aja. Kan biasanya kalau anak muda tuh nggak punya duit, tapi mereka punya tenaga dan waktu. Orang tua nggak punya apa? Orang tua nggak punya tenaga. Punya tenaga dan waktu. Kurang waktu, tapi punya materi gitu. Nah itulah yang harus benar-benar harus berkolaborasi dan anak muda dan orang tua ini sih. Dalam konteks pemuda dan industri kreatif di Kutai Kartanegara, gimana Mbak Wi melihat itu? Anak muda dan industri kreatif di Kutai Kartanegara nggak perlu diomong, udah top banget. Kalau untuk Kutai Kartanegara di matanya Kaltim ya, kita sudah menjadi panutan sejak kita mendapatkan kata kreatif dari Kemenpora tahun 2019, ya kan? Seni pertunjukan kita udah wow dar der dor. Musik etnik kita, tari-tarian kita, karena kita memang punya akar adat dan budaya yang sangat amat kental di Kaltim. Jadi should be anak-anak muda jangan pernah sampai lupakan itu, karena semua perkembangan ataupun pariwisata dan ekraf tuh dari situ akarnya, dari adat dan budaya yang kita punya gitu, kesultanan yang kita punya gitu. Jadi
tinggal anak-anak muda yang harus tetap didorong dan dipupuk, karena itulah yang sebenarnya saya suka. Karena biasanya kalau event-event kerjaan, saya pasti cari anak-anak muda yang punya potensi tapi perlu dorongan ataupun arahan. Jadi biasanya saya yang ngambil itu tim-tim dokumentasi atau tim-tim lapangan, cari anak-anak muda yang baru menetas, mereka punya gear, mereka punya equipment, mereka punya potensi yang mungkin orang lain nggak lihat, tapi saya bisa lihat. Itu yang saya ambil, akhirnya mereka udah punya CV sendiri, nanti punya perusahaan sendiri kayak gitu. Jadi tinggal diarahin aja. Itu sih, dan itu jarang banget untuk di Kutai Kartanegara, orang-orang yang kayak gitu yang lebih lihat potensi, bukan yang sudah barang jadi. Orang-orang kan kayak ya udah cari tim siapa, tim dokumentasi, tim ini yang emang udah jadi dan barangnya bagus gitu. Orang yang ingin mengembangkan dari kecil, Dari belum apa-apa. tapi udah bisa lihat potensi, itu jarang orangnya. Jadi mungkin mudah-mudahan orang-orang di Kukar atau di Tenggarong itu lebih mau bekerja keras untuk mengembangkan, melihat potensi-potensi dan dikembangkan sih, biar lebih matang aja semuanya banyak. Luar biasa asik. Mbak Wi, aku ada pertanyaan nih, tadi ada yang WA saya. Mbak Wi, kalau lagi bete atau lagi down itu ngapain sih Mbak Wi? Kan yang kita tahu Mbak Wi itu kan super sekali, kegiatan juga banyak, tapi kan pasti ada sisi-sisi kalau misalnya lagi capek. Ini agak loncat sedikit pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi capek, lagi down tiba-tiba, terus itu Mbak Wi gimana tuh, ngapain tuh? Makan, tidur, lari. Oh, makan, tidur, lari. Iya. Pelari culture rupanya. Panggil aku pelari culture. Makan, tidur, olahraga. Iya, olahraga sih, olahraga. Makan, kalau biasanya makan itu adalah self reward, yang dimana kita mungkin long day, kita mencari makanan yang kayak makan apa ya enaknya, self reward gitu. Atau tidur, yang misalnya kayak sehari 2 hari, atau kayak kemarin kegiatan Duta Wisata Kaltim yang memang kurang banget tidurnya, 3 hari itu akhirnya harus kayak tidur seharian, kayaknya enak deh gitu. Jadi tidur seharian ya, sama. Makan, tidur, tapi saya bukan lari, saya berenang. Nah, kalau Mbak Wi lari, emang dari dulu udah ini emang suka lari ya Mbak Wi ya? Karena mungkin kayaknya karena dari SD udah jadi atlet renang ya, jadi udah basicnya di situ. Terus kemarin pas suka larinya itu ketika pertukaran pelajar pas di Amerika. Nah di Amerika itu saya join salah satu klub ekstrakurikuler di sekolah tuh, namanya cross country. Cross country itu adalah cabang olahraga kalau di Amerika itu lari di lintasan golf course. Ya di lapangan golf, di lapangan golf keluar masuk hutan, itu cross country namanya. Nah dari situlah kenapa sebenarnya terjebak masuk ke cabang olahraga itu, karena saya nggak bisa track and field. Track and field itu cabang olahraga lari, estafet yang gitu-gitu. Karena bukan memang latar belakang atlet lari dan estafet, jadi ikutnya cross country lari di padang golf, lapangan golf. Nah dari situlah sebenarnya suka lari. Jadi ya sudah diterusin aja, itu dari berarti 2009 sudah suka lari. Balik lagi. Tadi kita loncat lagi, sekarang ada loncat lagi nih. Pasangan. Oke. Gimana nih? Apakah, kan kita tahu Mbak Wi ini kayak single fighter gitu loh. Jadi apakah ada kriteria, siapa tahu sobat RPK ada yang mau daftar gitu kan? Nah tuh boleh nggak di-spill? Kriteria nggak ada kriteria yang spesifik ya. Tapi yang jelas yang saya mau adalah pasangan yang memang bisa untuk diajak ngobrol. Karena kalau anak muda kan paling banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa diajak pasangan tuh nonton atau apa segala macam ya. Nah tapi kalau kita sudah sampai tua, kita bisa apa sih pasangan ini yang ngobrol doang sampai tua gitu. Jadi memang cari pasangan yang bisa nyambung ngobrolnya dalam hal apapun itu. Luar biasa. Itu sih. Tapi gak semua ya, maksudnya kayak kita bicara politik, kita bicara ekonomi, kita bicara apapun itu gitu, tentang perkembangan dunia, yang dimana saya setiap hari harus baca berita gitu. Bener. Iya, dan nggak semua laki-laki itu membaca berita gitu. Jadi kayak wah susah juga ya cari pasangan yang bisa mengimbangi. Kalau sekarang nggak cuma jadi pendengar, tapi juga bisa ngobrol nyambung. Betul, ngobrol nyambung, bener itu sih. Apalagi seorang Mbak Wi gitu pasangannya kan. Tapi jangan minder ya guys. Nggak boleh dong. Wah luar biasa Mbak Wi mah. Nah Mbak Wi,
Yes. Tantangan anak muda saat ini, khususnya di Kutai Kartanegara, sebagai anak muda tantangannya tuh kan banyak. Menurut Mbak Wi apa sih struggle-nya anak muda saat ini? Struggle-nya anak muda saat ini adalah screen time. Screen time. Yes, nomor 1 screen time. Saya yakin semua di ruangan ini berapa 4 orang, saya yakin setuju. Berapa jam Bapak Ibu, teman-teman semuanya ngeliatin HP? Aku sejauh ini sih 4 jam per hari. Screen time? Screen time setiap 4 jam per hari. Nice ya, bagus. Nice ya. Agak Bagus. lumayan ya. Lumayan ya. Iya, nah Karena itu ada tuh waktu itu kalau nggak salah viral tuh si siapa yang jadi sore itu dia sampai 14 jam per betul. hari untuk screen time. Itu kan Nah, lumayan juga. itu adalah tantangan anak-anak muda sekarang, screen time, dan akhirnya bisa brain rot. Brain rot yang dimana dia harus scroll HP terus, tapi sebenarnya dia sumpah. Iya betul. Tapi dia harus, itu namanya brain rot. No productivity, no result, no outcome dari hidupnya dia, yang cuma dia scrolling aja. Itu adalah salah satu isu terbesar, lagi hot issue banget sekarang, yang dimana ya salah satu jalan keluarnya adalah dengan aktivitas gitu, aktivitas luar. Either itu aktivitas di kampus, di sekolah, ekstrakurikuler, ataupun ya komunitas based activity gitu. Itu aja. Kalau yang saya lihat sekarang yang lagi hot issue banget tuh screen time dan brain rot itu sih. Jadi sekarang banyak millennials bahkan itu mengalami, banyak yang akhirnya deactive account. Kayak aduh kayaknya brain rot banget deh. Ya udah deactive account dulu seminggu misalnya atau berapa hari, nanti akhirnya baru aktif lagi kayak gitu. Kita harus benar-benar dari dalam diri harus cari jalan keluarnya sendiri, solusinya seperti apa gitu. Karena kita sendiri yang tahu apa yang akan kita lakukan kalau di kondisi yang seperti itu. Benar. Makanya banyak pelari kayaknya sekarang ya. Iya, karena gimana sih caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman yang cuma scroll TikTok, apalagi scroll e-commerce, nanti tiba-tiba check out gitu. Padahal nggak ada pemasukan, tiba-tiba check out terus gitu kan. Nah itu adalah dampak negatifnya. Jadi mungkin makanya simplest thing adalah nggak harus bayar lapangan, nggak harus sewa raket. Betul. Karena Tinggal sekarang ada pedal ya. Iya, ya ada pedal lagi yang harga raketnya bisa jutaan Betul, rupiah. tapi ya. kalau lari sepatunya juga mahal ya. Tolong itu pelari-pelari culture itu ya. Bisa kok, sepatu apa aja bisa sebenarnya. Mbak Wi ini kan vokal banget. Orang yang berani ngomong, berani berbicara, Iya. berani mengeluarkan pendapat yang dimana memang kalau perempuan kalau dulu itu kan memang kita tuh terbatas gitu. Apalagi perempuan, tapi kalau perempuan sekarang saya rasa sudah banyak yang berani bersuara dan salah satunya Mbak Wi. Nah, pesan Mbak Wi untuk perempuan muda agar berani bersuara dan juga berkarya di luar sana. Berani bersuara dan berkarya. Pertama bersuara, ketika kita bersuara, we have to make sure apa yang kita suarakan itu benar. Itu dulu. Jadi jangan sembarang ikut-ikut bersuara gara-gara orang-orang Viral. gara-gara orang-orang di sosial media bersuara tentang itu terus kita ikut-ikutan. No, we have to double check, fact check bahwasanya itu benar gitu. Apalagi kemarin ya tentang banyak hal. Iya, tentang undang-undang lah, tentang apapun itu gitu, tentang pemerintah. So make sure it's right, bukan hoax. Berita-berita yang kita sebar di sosial media atau apapun itu benar adanya. Itu pertama tentang bersuara. Nah, kalau tentang berkarya, first step adalah choose your circle. Ya, choose your circle. The right circle itu bisa push you forward gitu. Orang-orang yang berada di sekitar kamu itu yang bisa membuat kamu bisa melangkah lebih jauh. Jadi jangan sampai salah pilih circle, jangan sampai salah pilih teman-teman ataupun lingkungan. Di mana lingkungan itu bisa membuat kamu berkarya dalam bidang apapun. Apapun itu kan ya Via kalau kita berbicara berkarya. Jadi choose your circle wisely and then make something happen aja. Nah, untuk perempuan-perempuan sebenarnya ada beberapa ide sih di kepala Vi. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi bersama lagi perempuan-perempuan di Kutai Kartanegara, karena gerakan perempuan di Kutai Kartanegara sampai sekarang masih minim nggak sih? Iya betul. Masih minim betul, ya. Masih kurang. Nah, dan kemarin ada obrolan dialog juga sama teman-teman KNPI Kukar, sama Bu Rinda juga Kepala Kes Bangpol, yang dimana ya perempuan, aktivis perempuan di Kutai Kartanegara itu sangat amat minim, belum terdengar suaranya. Bahkan
perwakilan perempuan di DPRD Kutai Kartanegara pun masih minim banget. Hanya untuk sebagai 4% ya untuk pemenuhan kuota. Bagaimana caranya kita perempuan-perempuan di Kutai Kartanegara ini membuat suatu gerakan, contoh yang hot issue yang lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah kita yaitu tentang stunting gitu. Stunting, pendidikan dan lain-lain. Yuk perempuan-perempuan di Kutai Kartanegara, ayo kita bisa bergeraklah di bidang ini gitu. Saya siap membantu kolaborasi. Siap, let's go. Saya menunggu programnya, nanti kita bisa langsung siarkan di RPK. Oke, kalau mau siaran bareng perempuan se-Kutai Kartanegara bisa. Nah, itu jadi ide juga buat saya pada akhirnya. Mbak Wi, seru banget ngobrol kita hari ini. Karena aku tuh sebenarnya senang banget Mbak Wi bisa hadir hari ini, karena memang Mbak Wi itu salah satu role model aku yang dimana memang Mbak Wi aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah itu yang menjadi akhirnya aku selalu pengen upgrade diriku supaya sampai di titik yang sekarang. Nah, Kenapa juga ngambil S2 ya? Iya betul, itu kan ada kesempatannya itu tadi, karena Mbak Wi bilang ada peluangnya, ada kesempatannya, ambil. Nah itu yang memang sekarang tuh anak-anak nggak melihat itu, karena mereka terlalu terlena dengan gadget, media sosial. Nah sekarang tuh tempat nongkrong di coffee shop di Kukar ini rame banget, dan itu rata-rata Gen Z semua isinya. Iya, betul. Yang padahal kita tahu ini kita dalam masa-masa reses, masa-masa efisiensi gitu kan. Jadi ya Gen Z selalu bahagia. Bagaimanapun itu mereka harus cari cara untuk bahagia. Ya mereka karena memang mungkin tuntut beda ini ya Mbak ya, beda zaman kali ya. Kalau kita zaman dulu kan kayak nggak ada gadget, nggak ada ini, jadi kayak terbatas gitu ruang gerak. Itu mereka sekarang bisa ngapain saja. Tapi kayaknya lebih ke fase kehidupan aja sih Vi sebenarnya. Betul. Kayak kita dulu mungkin umur 18-19 tahun juga nggak ada tuntutan hidup gitu. Iya betul ya. Iya, jadi lebih ke fase kayak misalnya kamu alay. Alay itu bukan karakter orang tetapi fase hidup aja. Gitu. Kita ada waktu-waktunya alay dulu, semua orang pasti ada. Pasti ada. Ya kan, yang kameranya dari atas gitu yang ya. rambutnya miring-miring Yang gitu miring-miring gitu ya, emo-emo gitu pasti ada. Itu ada fase. Jadi kayaknya Gen Z ini lagi mengalami fase kehidupan itu aja sebenarnya. Oke, kita sudah menuju ke jam 10 nih. Bisa sampai jam 12 enggak ini? Aduh, bisa banget. Ledeh tapi di sini. Oke Mbak Wi, kita sudah menuju segmen terakhir nih Mbak Wi. Aku mau terakhir banget pesan. Jika Mbak Wi diberi kesempatan untuk berbicara langsung pada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, apa pesan utama yang ingin disampaikan? Pesan utamanya adalah you do you and be the best version of yourself. You do you itu maksudnya adalah kamu harus melakukan sesuai passionmu, apa yang kamu mau lakukan, tetapi harus versi yang terbaik. Versi terbaik dirimu. Asik. Nah Sobat RPK, gimana? Sudah ngerasa terinspiratif kan? Jadi terpleset lagi mulutku. Terinspirasi dari Mbak Dwi Arumeninia, seorang pemuda Kutai Kartanegara yang luar biasa sekali prestasinya. Bahkan kita tadi dengar dari awal dia sekolah itu sudah juara satu terus. Jadi memang PR-nya kita, kalau saya sebagai milenial emak-emak ini sudah mulai memikirkan ya anak saya bagaimana caranya anaknya saya seperti Mbak Wi gitu kan, punya motivasi, selalu punya motivasi untuk terus berjuang dan belajar. Dan ini juga PR-PR buat orang tua di rumah untuk melakukan yang terbaik. Nah, terima kasih Mbak Wi atas waktunya hari ini. Sama-sama Via, terima kasih RPK. Semoga nanti bisa bergabung lagi di Bincang Tokoh, bukan Bincang Tokoh, di program yang lainnya. Iya, siap diundang. Siap diundang. Di program yang lainnya. Dan untuk Sobat RPK, terima kasih sudah membersamai selama 1 jam. Dan kita akan berjumpa lagi di Jumat depan di jam seperti biasa, jam 9 sampai dengan jam 10 di Bincang Tokoh. Dan tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.